Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Lampu. Kan selamat malam, jadi mati, poe. Lampu ya syuting. Oke. Nah, kembali lagi bersama kita berdua di sini di channel kesayangan mertua di podcast Opung, obrolan orang kampung. Bagaimana? Apa kabar untuk Bintang sekarang? Baik sih. Baik. Kondisi cuaca hari ini gimana? Pancaroba. Iya, jadi untuk kalian di rumah harus tetap jaga kondisi dan kesehatannya karena sekarang sedang musim pancaroba. Jadi kalian harus selalu jaga kesehatan ya, karena pancaroba itu sungguh-sungguh menyakitkan gitu. Kadang panas, kadang siang, kadang panas, kadang dingin gitu, seperti perasaan dia mungkin. Asik. Sekarang kita bukan membahas tentang perasaan ya, Tang ya. Ya. Mungkin kalian sudah tahu dengan kostum kita hari ini, outfit kita hari ini pasti berhubungan dengan pahlawan, Ya, betul. dengan Indonesia dan sejarah-sejarah Indonesia gitu. Ya. Kebetulan kemarin kita sudah merayakan Hari Sumpah Pemuda gitu. Hari Sumpah Pemuda. Jadi kita akan mengambil tema tentang bagaimana sih gitu. Ya. Kita memaknai tentang Sumpah Pemuda. Kita kan berdua pemuda gitu. Bagaimana Bintang pemuda sekarang? Pemuda. Pemuda berbadan gelap. Pemuda harapan saya. Pemuda harapan mertua. Oke, betul. Jadi yang pertama itu kita apa sih gitu memaknai bagaimana caranya gitu memaknai tentang Sumpah Pemuda itu gitu. Gimana pendapat Bintang? Caranya gitu, cara untuk memaknai Sumpah Pemuda itu bagaimana sih? Ya, salah satunya mempelajari budaya yang ada di Indonesia, terus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terus menghormati perbedaan. Ya, jadi yang poin yang pertama itu jadi menggunakan budaya Indonesia gitu, Ya. pakaian Indonesia. Ya. Jadi seperti yang pertama disebutkan oleh Sumpah Pemuda, kami bangsa Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Jadi kalian itu harus menghargai produk-produk dalam negeri. Betul, itu harus. Seperti yang saya pakai ini ikat dari UMKM sekitar ya. Ini jadi ini salah satu contoh menghargai produk sendiri gitu. Ya. Terus yang kedua itu tadi apa? Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, itu kita harus menjunjung tinggi bahasa kita sendiri gitu. Itu karena peninggalan dari nenek moyang kita itu bahasa. Nenek moyang kita seorang Pelaut. Seorang pelaut. Tapi sudah rubah mungkin ya, sekarang nenek moyang kita bukan seorang pelaut. Seorang apa, Tan? Seorang apa? Nggak tahu ya. Tadi jadi harus apa? Berbahasa satu, Iya. bahasa Indonesia. Jadi kita itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jangan anjing-anjingan, goblok-goblokan. Iya. Tapi kalau nongkrong mah gak apa-apa sih ya. Apalagi itu orang tua itu nggak baik. Iya benar. Jadi kita itu harus menghargai bahasa kita sendiri, jangan sok-sokan which is gitu. Which is something sesuatu gitu. which is apa which is? Gak tahu sih itu. Jaksel katanya itu jaksel gitu. Jadi gak tahu something sesuatu gitu. Dulu ada gitu guru di SMA saya gitu. Ya. Ada yang kalau ngomong itu jadi gini.
kalau menjelaskannya pasti ada gininya. Something sesuatu gitu. Enggak tahu kenapa itu, jadi harus ada something sesuatu. Kayaknya collab bahasa Inggris dengan Sunda. Iya, kayaknya gitu kayaknya. Apalagi bahasa Inggrisnya itu aja lagi. Jadi itu salah satu tidak mencerminkan berbahasa satu bahasa Indonesia gitu. Yang baik dan benar ya. Yang baik dan benar gitu. Jadi harus seperti apa? Jadi harus Indonesianya itu harus tetap dijaga bahasanya. Terus yang selanjutnya itu tadi apa, Kang? Hormati perbedaan. Hormati perbedaan, benar sekali gitu. Sekarang kan lagi viral-viralnya gitu yang membahas tawuran gitu. Janganlah. Untuk kalian jangan. Biarkan itu sudah masa lalunya dia gitu. Jangan dibahas. Kita itu harus menyatukan ras, budaya, Betul itu. dan perbedaan yang ada di Indonesia ini harus kita satukan gitu. Iya. Ya, Tan, ya? Pasti itu. Bro, itu bendera apa bro yang kecil bro? Ini hasil UMKM juga ini. jadi ini salah satu kami itu tadi yang poin pertama itu berbangsa satu, bangsa Indonesia itu gitu. Jadi ini memaknainya dalam kehidupan sehari-hari ini, kita membeli produk lokal UMKM ini dari kita itu. Jadi ada ini Itu- banyak gitu di sini. Itu ada ceplok-ceploknya buat apa bro? Ini buat nempelin ini nih gini. Nah, jadi hari ini dulu ya. Harusnya dibasahin, Oh, good. dibasahin dulu gitu. Jadi, Good produk bro, lokal punya. Lokal pride, man. Buat di mobil. Iya, bisa gitu. Kembali lagi ke memaknai tentang Sumpah Pemuda. Bagaimana Bintang pendapatnya tentang Sumpah Pemuda, selain memaknainya itu, selain yang 3 tadi gitu, apa aja? Ya, Apalagi? berkontribusi untuk bangsa Contohnya bagaimana gitu? di kehidupan sehari-hari lah. Ya, contohnya gitu, berkontribusi untuk bangsa itu kan kita harus ngapain gitu. Jadi sebagai pemuda itu kita harus TikTok kayak gini-gini gitu, atau ngapain gitu. Gimana bro? Gimana bro? Gini. Bro gimana bro? Ya malu ya. Jadi harus gimana gitu sebagai pemuda itu yang apa tadi, berkontribusi untuk bangsa dan negara itu dalam kehidupan sehari-hari itu, kita harus bagaimana gitu. Ya, pintar-pintar di medsos saja. Maksudnya gitu, memaknai dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus kreativitas, itu harus menciptakan apa gitu Ya, sebagai ya. pemuda. Kreativitas pemuda menciptakan hal baru, nggak ribut-ributan lah. Iya. Oh, Jadi itulah. kembali lagi ke poin sebelumnya, berarti ya, harus menghargai perbedaan. Iya. Ada lagi bro yang ingin disampaikan? Ngopi dulu, kopi dulu. Selanjutnya? Kopi dulu lah. Ngopi dulu siang. Saya mah gak ngopi ya, dikarenakan sakit tenggorokan. Jadi susu aja. Belum ada merek ya bro, belum di endorse. Belum di endorse, jadi gak ada merek ini di sini. Bolehlah masuk lah nanti lah. Kupu-kupu boleh masuk. Mantap. Jadi untuk selanjutnya mungkin ada tambahan lagi, tak? Enggak lah. Cukup. Jadi itu saja ya yang Bintang tadi sampaikan, itu untuk memaknai kehidupan sehari-hari. Mungkin dari saya itu ada pendapat juga, mungkin menabung gitu. Menabung untuk masa depan juga itu salah satu memaknai Sumpah Pemuda di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi investasi gitu, investasi pohon gitu, kita jangan menebang pohon sembarangan gitu. Iya. Jadi untuk jangka panjang, untuk adik-adik kita atau nanti anak-anak kita atau cucu-cucu kita itu juga merasakan hal yang kita rasakan sekarang gitu. Jadi jangan lupa berinvestasi atau menabung gitu di bank tertentu gitu. Soalnya kita nggak di endorse ya, jadi jangan disebutkan gitu. Investasi aja lah yang kalian bisa, investasi tanah, investasi emas, investasi apa gitu. Jadi untuk cucu dan anak-anak kita selanjutnya itu bisa merasakan. Betul. Jadi mungkin itu saja gitu tentang memaknai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda di kehidupan sehari-hari. Jadi tadi apa aja diulangi? Mempelajari budaya. Nah, mempelajari budaya gitu. Jadi kalian
mempelajari lah budaya-budaya Indonesia gitu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menerapkannya itu mungkin sopan santun ke orang tua, menerapkannya terus menghargai yang muda, menghormati yang orang tua. Betul. Gitu. Terus yang selanjutnya apa? Yang kedua menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, itu. Jadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, harus halus gitu. Dengan nada yang tapi kan budaya kan beda-beda gitu. Ada yang keras, ada yang halus, ada yang gimana gitu. Terus selanjutnya menghormati perbedaan. Nah, menghormati perbedaan itu yang sangat penting untuk masa sekarang ini. Soalnya kan kita kalau ada salah sedikit gitu di medsos, kita gak sependapat nih di medsos, kita langsung ngomen yang gak jelas gitu. Padahal kita belum tahu gitu apa yang sebenarnya terjadi itu. Gitu. Apalagi kita kan anak muda ya. Iya. Jadi jiwanya panas. Iya. Jiwa-jiwanya masih meronta-ronta. Iya, betul. Terus hargai pendapat orang lain gitu. Jadi jangan pingin menang sendirilah, jangan egois gitu. Ya tanya. Iya. Contohnya saya ini sebenarnya egois gitu. Dari tadi saya terus yang ngomong gitu. Jadi Coba kasih kesempatan buat Bintang buat bicara. iya. Saya tidak mau bicara. Ya, terus selanjutnya apa Tang? Memaknai dari kesadaran itu berkontribusi untuk memajukan bangsa. Nah, jadi kita itu meskipun kecil-kecilan gitu, meskipun kita gak punya apa-apa, setidaknya kita berkontribusi lah untuk memajukan kehidupan bangsa dan bernegara ini. Iya. Indonesia tercinta. Contohnya, keluarkanlah kreativitas kalian melalui YouTube, melalui sosmednya harus kreatif gitu. Jangan hanya yang gini-gini doang gitu. Jadi Gimana? jadi kalian itu bisa gitu berkreatif dan apa aja lah yang kalian bisa untuk memajukan negara Republik Indonesia ini. Terus yang seterusnya itu yang saya tadi pendapat saya sendiri gitu. Jadi menabung. Jadi menabung itu bukan hanya sekedar menabung uang saja gitu. Jadi menabung untuk investasi, menabung tanah, menabung apa aja gitu. Jadi jagalah gitu Republik Indonesia ini dengan pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini gitu. Jadi gimana gitu untuk kata-kata untuk pemuda Indonesia ini biar terinspirasi gitu. Seperti kata-kata Bung Karno, beri aku 1000 orang tua, niscaya aku akan cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya aku akan guncang dunia. Ya, itu adalah kata-kata dari Bung Karno ya. Tapi saya itu bisa membantah Bung Karno itu. Kenapa nggak 11 gitu? 11 pemuda itu kan bisa gitu mengguncangkan dunia di Piala Dunia gitu. Kan kurang satu itu untuk klub sepak bola gitu. Untuk timnas Indonesia itu kurang satu. Jadi bagaimana gitu cara mengguncangkan dunia? Mungkin itu saja ya. Mudah-mudahan kalian termotivasi untuk untuk pemuda-pemuda Indonesia ini khususnya. Ayolah berkreativitas gitu. Biar bangsa dan Indonesia ini maju gitu untuk kedepannya. Mungkin sekian dari obrolan kami ya. Kami berdua ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bila tidak ada manfaatnya harus bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih. Mungkin kita akan kembali di channel kesayangan mertua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mertua Bintang. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.